perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Dikbudristek untuk program digitalisasi tahun 2019 sampai dengan 2022, di mana pada hari ini telah diserahkan dari penyidik ke penuntut umum ada 4 berkas. Yang berkas pertama atas nama Mutias selaku KPA, terus Ibrahim Arif selaku karyawan konsultan juga, terus Dr. Nasri Wahyu Ningsih dan Saudara Nadim Anwar Mukarim. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Mungkin dari kami cukup sekian. Apa ada pertanyaan? Ya. Mengingat kondisi yang bersangkutan masih belum secara pulih, penuntut umum juga akan melakukan penahanan tahanan kota. Silakan. Pasal yang didakwakan ini subsidiaritas, pasal 2, primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, dan subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang jelas kurang lebih di atas 1 T. Ya, nanti di dalam dakwaan nanti di secara rinci. Terhadap juristan, ke tim penyidik Gedung Bundar sudah melakukan dan memaksimalkan untuk menghadirkan, di mana sudah ditetapkan, sudah dipanggil baik tingkat pada petunjuk saksi 3 kali, tersangka sudah juga ditetapkan DPO dan sudah dimintai untuk diterbitkan red notice kepada NCB dan sudah diteruskan oleh NCB ke Interpol di Lyon, Prancis. Kita sedang menunggu hasil improve dari Interpol pusat di Prancis. Penyidik sudah tetap memantau meskipun red notice belum diterbitkan, dan penyidik juga berkoordinasi dengan satker-satker terkait. Mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia, semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Nantinya akan masih jalan ya, Pak ya. Nanti akan masih jalan ya, Pak. Sedikit Mas tadi. Aduh, ini gue copot, nggak apa-apa. Oke.
Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, baru saja kita mendengar pernyataannya disampaikan oleh tersangka mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menyampaikan keterangannya terkait dengan perkembangan penyerahan tahap 2 perkara dugaan tipikor program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek berupa pengadaan Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim pada tahun 2019. Dan disampaikan ya pemirsa bahwa Nadiem Makarim menyampaikan dalam kesempatan kali ini merupakan salam hormat kepada guru Indonesia dan mengatakan kondisi dalam sehat dan mengakui kondisi yang sulit sedang dihadapinya dan berharap adanya keadilan dari proses hukum yang ditindaklanjutinya. Lalu sebelumnya juga pihak daripada Kejaksaan Agung, dalam hal ini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, telah menyampaikan perkembangan penyerahan tahap 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek yang update-nya merupakan pelimpahan berkas kasus Nadiem Makarim dari Kejaksaan Agung ini telah diserahkan kepada Kejari Jakarta Pusat. Maka melalui penyerahan ini menandakan seluruh berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap masuk persidangan. Sebelumnya dikatakan oleh Anang bahwa total ada 4 berkas termasuk dengan berkas Nadiem Makarim dan nantinya perkara ini sepenuhnya akan menjadi wewenang daripada penuntut umum pada Kejari Jakpus dan penuntut umum memiliki wewenang selama 20 hari ke depan untuk ke pengadilan tindak pidana korupsi. Detik ini saya percaya bahwa suami saya dan semuanya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Saya juga berdoa semoga proses ini akan berjalan dengan baik dan transparan dan sebaik-baiknya supaya kebenaran yang ada akan menemukan jalannya di proses berikutnya. Terima kasih. Nggak ada, karena kita juga dibantu untuk proses medis Mas Nadiem kemarin sehingga bisa berjalan dengan baik dan pemulihannya juga udah cukup baik. Aman, saya dan anak-anak sudah bisa datang dan mengunjungi, jadi itu benar-benar membantu Mas Nadiem juga bisa ketemu bayi saya ya semua. Umurnya kan baru 1 tahun soalnya, jadi terima kasih sekali kita bisa bertemu dengan Mas Nadiem. Mungkin ada cerita menarik dari Mas Nadiem di dalam sana, Mbak. Mbak, nama siapa, Mbak? Kenapa? Mbak, nama siapa? Franka, saya istrinya. Istrinya? Iya. Selama di tahanan kemarin, Mas Nadiem biasa kegiatan apa aja, Mbak? Menulis, baca buku, banyak doa sama-sama, meditasi sama-sama juga. Jadi itu sangat membantu semua mungkin lebih semangat menjalani ya. Mas Nadiem ada cerita untuk persiapan persidangan nanti? Mungkin nanti sama Bapak. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya. Ya, terima kasih. Hari ini sudah diselesaikan proses tahap 2 dan selanjutnya kita akan menunggu proses persidangan yang mana nanti di dalam proses persidangan kita harapkan semua alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini dapat diketahui oleh publik dan kemudian kita harapkan bahwa Pak Nadiem akan mendapatkan keadilan dari proses peradilan. Ya memang berat bagi Pak Nadiem, terutama harus berpisah dengan anak-anaknya karena Pak Nadiem memiliki 4 anak, yang paling kecil itu 1 tahun dan yang paling besar 8 tahun, sehingga memang karena masih kecil sampai mereka terutama yang kecil ya menjadi nggak ingat lagi nih sama bapaknya ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Jadi kami juga sangat mengapresiasi kecepatan kejaksaan di dalam membereskan proses perkara ini sehingga untuk proses selanjutnya segera kita akan lanjutkan di persidangan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya pemirsa, baru saja kita menyimak keterangannya disampaikan oleh istri dari Nadiem Makarim, Franka Makarim, yang menyatakan bahwa
perkembangan Nadiem Makarim yang menunjukkan perkembangan positif berkaitan dengan perkembangan kesehatannya, dan Nadiem juga sudah melakukan yang terbaik dalam menjalankan amanah sejujur-jujurnya, ungkap Rangka Makarim. Dan lebih lanjut juga update yang disampaikan bahwa pihak keluarga dikabarkan sudah bisa mengunjungi dan memonitor kesehatan Nadiem Makarim yang sudah membaik, terutama adalah kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Lalu pihak daripada kuasa hukum juga telah menyampaikan menunggu proses persidangan dan mengapresiasi kecepatan dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan proses hukum ini. Jadi masih sangat membutuhkan ayahnya, tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.